Oke guys, gue dengan Rico Bowo di sini ya. Kali ini gue mau ngasihin tentang gimana cara sembuh dari GERD dan anxiety ya, dengan melalui cara 4P atau 3P yang biasa kamu kenal. Langkah pertama adalah gue mau ngasih tau info biar kamu tahu anxiety itu apa, psikosomatis itu apa, dan dyspepsia atau yang kamu bilang GERD itu apa. Oke, stay with me. Oke, sebelumnya anxiety itu adalah bahasa Inggris, dibilang cemas. Jadi kamu mesti bisa bedain ya, ada orang cemas biasa sama orang kena anxiety disorder. Apa itu? Oke, jadi ada anxiety biasa sama anxiety disorder atau general anxiety disorder. Kalau cemas biasa itu bukan gangguan jiwa ya, jadi itu biasa, itu semua orang pernah ngerasain. Apa itu? Dan ada anxiety disorder, yaitu udah mulai gangguan jiwa, jadi dimana dia merasa cemas berturut-turut selama 3 minggu atau 4 minggu. Selama 3-4 minggu baru disebut dia menderita anxiety disorder, gangguan kecemasan. Bukan cemas biasa. Cemas biasa tuh kayak mau nembak cewek, kayak pengen ujian tuh cemas biasa guys. Oke, ini udah gangguan. Jadi bedain ya, itu bedain di situ. Setelah gitu ada panic attack. Panic attack itu adalah dimana tingkat paling tinggi dari anxiety disorder. Jadi anxiety disordernya udah muncrat gitu ya. Apa itu? Akhirnya dia panik. Oke, di situ. Terus udah gitu banyak orang sekarang yang ngomong, oh kalau GERD lo pasti anxiety. Enggak juga. Oke, di sini saya mau jelasin, ada orang yang kena GERD doang, ada orang yang kena anxiety doang. Oke, ada orang yang kena kayak gitu. Jadi nggak semuanya harus sama. Nggak ada harus, oh lo kalau udah kena GERD pasti anxiety. Enggak juga. Ada yang kena satu doang. Oke, yang saya banyak lihat sekarang ya, sebetulnya udah dari 4 tahun yang lalu saya lihat. Cuman makin sini makin banyak, dimana asal muasalnya dia kena GERD dulu, atau dia kena dyspepsia dulu. Ya, dyspepsia tuh gangguan lambung ya. Jadi GERD tuh termasuk dyspepsia juga guys. Jadi gue sebutnya dyspepsia aja, bukan GERD. Dan mulai sekarang kalau gue bilang anxiety di video ini, yang gue maksud adalah general anxiety disorder ya. Jadi gangguan kejiwaan, bukan anxiety biasa, oke? Bagus. Oke, awalnya banyak orang yang kena GERD dulu, habis itu dia baru kena anxiety-nya. Kenapa? Karena orang yang GERD, orang yang dyspepsia, atau kalau lambungnya kumat, atau kalau gue sebutnya serangan lambung lah ya, biar lo tahu itu maksudnya itu lambungnya lagi kumat gitu ya. Tapi bahasa gue serangan lambung. Kalau di dokter nggak ada bahasa itu guys. Oke, pertama dia kena serangan lambung, ini yang dirasain. Oke, ini bener-bener perutnya kayak mau meledak gitu, sesak napas bukan apa ya, kayak dia mau napas dapetnya dikit. Gue pernah buat di video kayak gini. Nah, rasanya kayak gini guys. Ini rasanya kayak gini. Jadi kalau kamu ngap-ngapan tuh rasanya kayak gini. Perut kembung tuh ini. Jadi kamu kayak bawa tas ransel cuma di depan. Jadi kalau kamu napas nih, kumat guys. Itu yang ngebikin kalian jadi takut. Ya, jadi rasanya kayak gini kalau kembung guys. Kalau pakai tas di depan. Nah, ini ngebuatin napasnya susah. Udah gitu keringet dingin. Udah gitu kayak kelingan kayak di kapal. Nah, itu yang ngebuat dia takut. Ya. Nah, jika seseorang punya dyspepsia, tapi dia nggak punya sifat anxiety atau pola pikir anxiety, dia nggak akan kena ke anxiety. Oke? Tapi kalau seseorang punya pola pikir anxiety, punya sifat anxiety, dia akan kena anxiety. Oke? Dan banyak orang yang akhirnya dari GERD, karena dia punya sifat dan pola pikir anxiety, dia akhirnya kena juga anxiety disorder. Biasanya gejala yang muncul adalah dia takut mati, dia takut kena penyakit berat, dia takut masa depannya nggak jelas gitu. Karena hidupnya mulai terganggu sama adanya gangguan kecemasan ini. Nah, orang yang menderita anxiety, dia punya kayak gini guys. Ini gejalanya, ya takut mati, takut kenapa-kenapa, ada perasaan nggak enak, tiba-tiba rasa gundah gulana, tiba-tiba linglung, kayak gitu ya. Dan akhirnya biasanya orang yang kena anxiety, ya sudah pasti ada psikosomatis. Psikosomatis itu gejalanya parah guys, ya. Itu mulai dari jantung berdegup kencang, napas ngos-ngosan, terus kayak nggak ada di bumi, jadi dia kayak nggak ada di bumi gitu rasanya, kayak hidup di dunia peri gitu, semuanya blur gitu guys. Terus dia ngerasa kayak mau mati gitu, padahal nggak. Nah, itu gejala psikosomatis, dan mulai dari gejala kecilnya psikosomatis seperti kedut-kedutan di mana-mana, gatal-gatal di mana-mana, ngilu-ngilu, badan mudah capek dan lain-lain segala macam. Oke, jadi ketiga inilah yang orang rasakan. Dan ini memang parah banget. Jika mereka sudah menderita ketiga ini parah banget. Coba lo bayangin kalau menderita ketiga gejala ini.
Ketiga gejala ini ngebuat itu horor banget rasanya ya. Jadi nyampe dia terganggu ke kehidupan aslinya, keganggu. Jadi dia mau berkegiatan susah. Banyak janji yang dia batalin gara-gara dia nggak bisa keluar, dia takut pingsan segala macem. Oke ya. Dari video ini gue simpulkan bahwa biasanya nih GERD dan anxiety, penderita GERD dan anxiety, awalnya dia kena dispepsia lambung ya, atau dia kena anxiety duluan atau apa. Dari situ dia menderita anxiety. Oke. Karena dia menderita anxiety dan psikosomatis yang parah, akhirnya kegiatan dia berantakan, janji dia berantakan, dia pengen ngebuat A, B, C, D jadi nggak bisa, terganggu, oke? Dan akhirnya kehidupan dia jadi nggak jelas, oke? Dari sini, ya, ada pressure dari lingkungan, dari suaminya, dari istrinya, dari orang tuanya yang nggak ngerti sama penyakit ini, dari temen-temennya pun sekalian yang nggak ngerti sama penyakit ini, dia akan ngomong, lu gitu aja, apaan sih lu gitu aja dipikirin, lu kenapa sih, lu nggak berguna lu, apa lu, segala macam. Nah itu ngebikin dia tambah stres, dan begitu dia stres, ya, orang stres akan menyemprotkan asam lambung lebih banyak lagi, itu yang ngebuat lambungnya dia nggak sembuh-sembuh, ya. Jadi ini udah kayak lingkaran setan berputar di sini terus nih guys, orang-orang ini. Dan lambungnya makin parah, dia udah sampai berbulan-bulan ke dokter nggak sembuh-sembuh, dikasih obat yang sama, tiap ke dokter dikasih obat yang sama terus nggak sembuh-sembuh, ya kan? Gue juga gitu. Aku juga gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuma jangan sering-sering aja sih. Nah, akhirnya mereka anxiety, dan kita muter-muter gini terus. Dan beberapa dari mereka udah ke psikiater mungkin, udah minum obat psikiater. Oke, anxiety-nya hilang, ya, walaupun belum sembuh, tapi obat tersebut bisa menghilangkan psikosomatis dan anxiety-nya. Tapi hidupnya tetap berantakan, lambungnya tetap kena. Sekalinya dia berhenti obat, kena lagi. Jadi tetap di putaran yang sama. Aku juga gitu. Nah, di video ini gue akan ngasih tahu kamu cara gue untuk menyembuhkan penyakit ini. Ya, ini baru part pertama. Ini apa ya, gue rencana ngebikin hanya mungkin 7 part video dari 4P ini ya. Jadi seri kecil lah, nggak kayak step by step. Hai sahabat Karang, sekarang aku lagi bermain di pantai Holiday. Cara yang gue gunain ini adalah cara yang normal, guys ya. Cara yang normal yang kamu bisa ajak dokter kamu, psikiater kamu nonton video ini, dan mereka nggak akan bilang ini mengganggu mereka, oke? Gue juga tulis bukunya dari 2014, dan serius banyak dokter yang baca, banyak psikiater yang baca, dan mereka nggak masalah gitu ya, karena memang cara ini tidak mengganggu medis segala macam. Untuk caranya gimana, next video saya akan ngasih tauin kamu hal pertama yang harus kamu lakukan jika kamu kena ini, oke? Baru part ketiga saya akan ngasih tauin kamu masuk ke pola 4P-nya. Jangan dilengkap guys videonya, kamu harus nonton step per stepnya. Oke? Saya dengan Kubo. Thank you, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, jangan lupa subscribe guys kalau suka. Ya, kalau nggak suka, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa. Sip.